Tadi pagi kita ngomongin doktrin Allah gitu kan, oh ini kayaknya kalau Abayut orang tuanya udah pada oke-oke. Nah, butuh mungkin point of view dari psikolog. Nah, psikolog siapa ya? Gitu ya. Saya bingung tuh kan berbulan-bulan kan, pikir siapa ya, undang siapa ini? Baru sampai pas saya nonton di Instagram tuh ada Metro TV, ada satu psikolog muncul gitu kan ya. Wah, saya kenal ini nih, saya kenal. Nah, beliau ini adalah teman saya dulu ketika saya mengajar di Binus Serpong. Jadi saya ngajar tuh kelas 5, kelas 6. Jadi biasa sebagai homeroom teacher, saya akan ngurusin karakter mereka, ngurusin mereka kalau lagi dealing dengan situasi hormon yang bergejolak gitu kan ya. Nah, kalau sampai saya sudah tidak bisa handle lagi, saya akan kasih ke beliau. Beliau ini adalah konselor. Jadi konselor pendidikan, ya bisa ditampilkan CV-nya, profilnya. Nah, saya panggil dia Miss Gloria. Oke, Miss Gloria ini psikolog anak, remaja, dan pendidikan, ya, psikolog, benar psikolog ya, bukan psikolog asal tempel. Gitu ya. Beliau adalah founder di Jiraki Psikologi Jakarta, psikolog konsultan di Yayasan Del di Lagu Boti, psikolog di sekarang ini ya, saat ini di SMA Kolose Gonzaga, ya, psikolog di klinik anakku BSD dan di klinik My Kids BSD. Jadi ini benar-benar psikolog. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, kita panggil saja, silakan Miss Gloria. Halo Miss, lama tidak jumpa. Silakan duduk. Yes. Nah, selain Miss Gloria, yang satu ini sudah tidak asing, ya. Beliau adalah kepala sekolah dan pendiri sekolah pura-pura. Itu adalah sekolahnya dia sendiri ya, muridnya anak-anak dia sendiri ya, baru alumni 1 gitu ya. Alumni 1 baru kuliah. Nah, dia adalah mentor saya, mungkin sudah saya tidak perlu kenalkan, saya langsung panggil Kak Elcit. Yes. Silakan Kak. Baik. Nah, hari ini mungkin ya, disclaimer aja, kalau ada anaknya datang atau bareng anak kecilnya, mungkin kalau ada beberapa session, atau ditutup telinganya dikit ya. Jadi kita akan ngomongnya belak-belakan aja ya. Jadi orang tua lagi, anak-anak nggak boleh masuk, ya, jadi kan yang foto-foto pun semua adalah leader. Jadi biar kita bisa relax ya. Oke. Mungkin kita mulai dari Miss Gloria dulu kali ya. Yes, silakan. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Miss Gloria. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, shalom, senang bisa ada di sini gitu ya, jauh-jauh dari BSD. Miss, bentar, sorry. Saya lupa satu, sorry. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa scan di sini. Yes, ya. Kalau misalnya bapak-bapak mau bertanya, bingung gitu ya, terus nanti ketahuan anaknya lagi punya masalah apa gitu kan ya, scan di sini. Nggak ada namanya, ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan bacain di Q&A. Oke, silakan, sorry. Siap. Saya boleh pinjam? Oh ya, siap. Oke, siap. Ya. Nah, sebenarnya topik ini tuh saya senang banget, Bapak dan Ibu. Jadi saya punya konsultan namanya Jejak Aki. Kita sering ke sekolah-sekolah dan selalu menjadi menarik gitu ya kalau datang ke sekolah ngomongin soal seks edukasi. Orang tua tuh kadang mikir, wah ini pasti ngomonginnya apa begitu ya. Jadi saya pernah ke sekolah mulai memberikan materi dari anak-anak kelas 1 sampai anak-anak SMA, dan pertanyaannya sangat beragam. Orang tuanya juga sangat beragam. Ya, mulai yang pasti kalau saya lagi bawain ini kepada orang tua, itu orang tua dengan muka-muka cemas. Karena begitu pulang dari workshop, ketakutan nanti anak-anaknya akan nanya apa begitu. Karena pertanyaan anak-anak itu sangat menarik. Ada pertanyaan tentang tubuhnya sendiri gitu ya, bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang relationship gitu. Jadi ketika Kak Stevi gitu ya menghubungi saya dan kemudian temanya tentang ini, wah saya senang banget karena saya bisa kesempatan nih buat sharing sama Bapak dan Ibu. Nah, sebelum mulai saya mau kasih pertanyaan dulu. Kira-kira ya, kalau orang tua nggak bicara, dunia yang akan mengajarkan, kira-kira setuju atau nggak setuju sama pertanyaan ini? Setuju. Semua setuju 100%? Iya, kenapa nih ya? Boleh nggak? Boleh ya Kak ya? Saya todong-todong ya. Siapa nih? Dari ayah dulu deh, ayah. Saya mau dengar dari suara ayah. Iya, setujunya kenapa?
Ya setuju, karena kalau kita sebagai orang tua yang mengajarkan, ya apalagi anak-anak sekarang ya, informasi sudah gampang dan mereka juga pasti akan mencari pertanyaan itu di Google atau di pokoknya medsos itu, dan ya jawabannya belum tentu sesuai dengan yang kebenaran. Baik, wah seneng. Berarti benar. Parentingnya jalan gitu ya tadi ya. Oke, saya mau kasih ada film yang untuk menguatkan pernyataan ini. Film ini memang anak-anak itu diwawancarai di Amerika. Ya. Oh. Jadi pertanyaannya, I don't know. It's a scary question. Yes. Yes. can men I would say menstruate? yes. No. No. What do you think? No. Yeah. I'd say so. Can men menstruate? Can men what? No. Man, we don't think like that. And it's only two genders. I don't think so. No, Not that we're aware of. no, not that I'm aware of. Correct. I don't think it's possible. No, not that I'm aware. It's a difficult question to answer. Yeah, it's a lot of ambiguity. I think it's a. Why is it a difficult question? He answered it pretty I don't quickly. think there's a lot of clarity. Nowadays. It's a yes or no thing. Go. I would, yeah. I think they can. I think men can menstruate, yeah. And why is that? Because I think that some people that have uteruses can identify as men and identify with the gender identity of male. And why do you say yes? Because I do, You did. and I'm a man. So. I think they can. Nah, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, ketika pertanyaan itu ditanyakan dengan kita nih, bapak-bapak yang udah Gen X gitu ya, tanyain kan, bisa nggak sih cowok menstruasi? Hah? Enggak lah gitu ya. Tapi ketika ditanyakan, itu anak-anak college ya, mereka kuliah loh. Tapi kita ditanyain, mereka bingung. Dan itu terjadi. Mereka bingung untuk menentukan bahwa sebenarnya laki-laki bisa menstruasi apa enggak. Saya sering banget nonton ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan gitu ya dari partai Republik Demokrat gitu ya, tanya gitu. Dan itu selalu yang terjadi ketika ditanyakan pada anak-anak muda, mereka selalu bingung menjawabnya apa. Nah ini yang terjadi. Berharapnya sih semoga itu cuma kebingungan yang terjadi di Amerika ya, gitu. Tapi kalau melihat fakta, sebenarnya ini yang terjadi di Indonesia juga, gitu ya. Penelitian 4.500 remaja di 12 kota, ya tahun 2016 penelitian dari Komnas, bahwa 97% dari mereka sudah melihat konten pornografi, gitu ya. Lalu ada waktu 2018 itu ada viral tayangan dengan judul Aku Bukan Homo, di iklan masuk di YouTube Kids dan di Cocomelon. Anak-anak seneng banget kan sama Cocomelon, disisipin tuh di situ. Kemudian di 2021 ya ternyata ada 1 juta konten yang bisa ditonton sama anak-anak kita, konten pornografi. Bahkan Disney sejak tahun 2016 dia sudah mulai memasukkan tentang isu-isu LGBT di dalam filmnya. Sangat smooth sampai kita nggak notice, tapi itu ada. Makanya film terakhirnya dia, Buzz Lightyear, itu nggak masuk ke Indonesia karena di situ ada konten LGBT. Nah, kalau kita nggak lari bareng sama anak kita, kebayang ya Bapak dan Ibu, mungkin zaman kita dulu saya nggak ngerasain sih, orang tua saya ngajakin saya duduk ngobrol gitu ya, atau ngajarin saya ketika saya menstruasi. Saya nggak dapat tuh, dan saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga tidak mendapatkan dari orang tuanya. Tapi anak kita harus dapat dari kita. Karena apa? Paparannya lebih ganas. Jangan sampai mereka jadi bingung, seperti yang terjadi sama anak-anak kuliahan itu. Bahkan sudah sampai dibilang, gak mungkin DNA kamu tuh cuma XX atau XY, gak ada yang lain. Tapi terjadi. Bahkan di sana mereka kasih ada satu majalah yang menampilkan sosok laki-laki dan dia hamil. Jadi mereka begitu banyak propagandanya.
Dan itu kan yang ditakutkan. Tapi kita nggak mungkin takut terus. Kita mau nyetok informasi nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah jalan bersama dengan anak-anak kita. Ya. Nah, pertanyaan lagi. Membicarakan soal seksualitas hanya akan memancing anak mencari tahu lebih banyak. Setuju atau tidak? Setuju? Bikin dia lebih curious? Bikin dia jadi, wah, Google gitu ya. Karena ini yang sering terjadi. Saya nggak mau deh ngomongin hal ini, soalnya nanti anak saya malah jadi pengen tahu, cari-cari tahu sendiri. Setuju atau tidak? Tidak setuju, Pak. Yang lain? Setuju? Tidak? Tidak setuju? Mama-mama, saya mau dengar dari mama-mama nih. Setuju tidak? Setuju? Atau tidak? Nggak ada jawaban benar atau salah sih. Ntar kalau salah habis itu dihukum gitu. Enggak. Salah? Benar? Setuju? Tidak setuju? Setuju, Bu? Atau tidak? Pernyataan ini? Tidak. Kenapa, Bu? Kalau pengalaman saya sih, kalau saya coba bicarakan dengan anak, kita diskusi, dia biasanya berhenti di situ ya. Tapi kalau saya lihat, dia mendapatkan informasi dari teman sekelasnya, dari teman sebayanya, kadang-kadang bisa lewat YouTube. Nah, saya lihat dia bahkan lebih penasaran, jadi dia cari lagi gitu. Jadi saya lihat malah lebih ke arah yang lebih baik. Wah, senang banget nih jawabannya. Benar, ya. Bahwa sebenarnya ini loh, dari anak umur 3 tahun tuh sebenarnya mereka udah tertarik loh sama hal seksual. Mulai dari yang sederhana. Saya ingat waktu anak laki-laki saya punya 2 anak, satu kelas 1 SMA, satu kelas 2 SD. Yang laki-laki ini masih kelas 2 SD. Dia selalu tanya gitu ya, kok mama pipisnya jongkok? Kenapa? Bahkan dia sampai ketika waktu itu sampai karena cukup sering pergi sama saya, pipis sama saya, jadi dia merasa kalau pipis harus jongkok gitu. Sampai akhirnya saya bilang, wah Bah, kayaknya kamu harus lebih sering pipis sama dia supaya dia pipisnya berambil berdiri gitu ya. Karena itu, dia sudah mulai bertanya, kok mama ada ini, kok aku nggak ada? Dia mulai mempertanyakan hal itu. Makanya kenapa kalau misalnya ditanyain gitu ya, sampai kapan sih boleh mandi bareng sama anak gitu kalau beda gender gitu ya. Sebenarnya ya harusnya berhenti nih di umur ini. Karena dia sudah notice perbedaan-perbedaan gitu ya. Jadi mereka curious, iya tentang tubuhnya. Kok aku punya ini? Kan dia ngeliatin ya, kok mama ada antingnya gitu ya misalnya. Dia ngeliat kakaknya ada antingnya. Aku pakai anting nggak? Enggak, kan kamu anak laki-laki gitu. Nah, jadi dari umur 3 tahun. Nah, kalau mau dilihat bahwa sebenarnya apa sih seksualitas gitu ya Bapak dan Ibu, supaya kita punya satu konsep yang sama, itu ternyata definisinya adalah interaksi dari berbagai macam faktor yang pengalaman seseorang dan cara seseorang itu mengekspresikan dirinya gitu ya. Jadi munculnya di mana? Munculnya di perasaannya dia, di perilaku, identitas, dan cara interaksinya. Jadi ada 4 dimensi dari seksualitas. Jadi kalau kita ngobrolin seksualitas, itu 4 dimensi ini yang sebenarnya sedang kita cover. Yang pertama tentang orientasi seksual. Jadi bagaimana dia mengekspresikan ketertarikan pada orang lain gitu ya. Identitas gendernya. Ketika kita ngobrol sama anak kita bukan cuma soal puber, tapi kita ngomongin identitas gender, kita ngomongin orientasi seksualnya dia, kita ngomongin gimana sih berelasi dan intim gitu dengan orang lain gitu ya, dan bahkan kesehatan reproduksi. Jadi ngomongin tentang bagaimana anak-anak ini bisa merasa nyaman dengan identitas seksualnya. Karena saya ketemu sama anak-anak remaja yang begitu mereka mulai masuk masa puber, habis itu gini, aduh, nggak enak ya. Ribet banget sih kalau mens. Mereka nggak menikmati. Padahal mereka harus melihat itu sebuah journey. Bahkan ada pertanyaan yang ngomong, boleh nggak? Bisa nggak sih kita nggak usah mens aja? Padahal kan itu tolak ukur kesehatan gitu ya buat seorang perempuan. Gitu. Anak saya waktu
dia masih SMP, ketika dia tumbuh gitu ya, anak perempuan ini, dia bilang, "Mah, aku kesakitan." Karena apa? Dadanya sakit ketika dia mau tumbuh payudara. Nah, supaya dia bisa merasa nyaman, menikmati proses bertumbuh jadi perempuan, nah itu kan kita mesti temenin. Yang bisa ngomongin siapa? Bapak-bapak bisa nggak ngomongnya? Nggak bisa. Ngomong-ngomong bisa nggak ngomongin soal masturbasi? Ngomongin soal mimpi basah? Paham nggak? Nggak paham gitu. Jadi memang anak-anak kita, ini yang harus kita bicarakan sama mereka, gitu ya. Nah, ini makanya kenapa pentingnya pendampingan. Tadi anak-anak mau di stop teknologi nggak bisa, mereka berada di sana. Kita nggak mungkin hentikan informasi. Anak-anak itu sangat tahu apa sih yang terjadi di belahan dunia sana. Beruntungnya kita nggak pernah tahu ya waktu zaman kita karena nggak ada internet. Orang zaman saya aja masih telepon umum, rasanya masukin cepean gitu ya, masukin gitu. Anak-anak sekarang kan mereka udah bisa tahu apa sih yang terjadi di sana, lagi sedang apa, dan itu tipikal anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Nih tahun ini Gen Beta, ada Gen baru gitu. Jadi tipikalnya apa ya begitu, curiosity. Mereka sangat peduli pada penerimaan. Itu mereka sangat peduli. Makanya ketika anak saya yang perempuan, waktu itu dia di kelas 6 SD, tiba-tiba dia nanya gini, "Mah, aku kayaknya biseksual. Mah, aku kayaknya lesbian deh." Oke. Kenapa? Gitu ya. Kenapa kamu bilang gitu? Karena aku itu happy banget kalau lagi ngobrol sama sahabatnya perempuan. Terus saya udah, waduh, ini gimana gitu ya. Wah, karena apa? Karena waktu di kelas 4 SD dia sudah sempat tanya, "Nah, transgender tuh apa?" gitu ya. Anak-anak, padahal dia tidak cukup sering berada di komputer, di internet, tapi exposure dari teman-temannya begitu. Terus saya bilang gini, "Oke, kamu, saya jabarkan bahwa tadi ya, seksualitas tentang relasi dan intimasi. Jadi saya kasih tahu, mungkin perasaan kamu senang, kamu kagum dengan sahabatmu, kamu merasa bahagia karena ada teman. Tapi perasaan kamu itu tidak sama seperti papa sama mama punya perasaan cintanya." Gitu. Karena seringkali sesederhana itu Bapak Ibu. Kita udah mikirnya, wah anak saya lesbian nih, wah dia gimana, kayak exposure siapa gitu. Padahal sebenarnya karena mereka belum paham definisi rasa suka, kagum, cinta, sayang sama sahabat. Mereka pikir itu sama semuanya. Gitu. Jadi pembahasan itu ya harus dilakukan supaya dia tahu, oh ini boleh. Tapi ini bukan artinya cinta seperti yang dirasakan oleh papa dan mama. Ya. Nah, ini nanti mungkin Kak Acit akan menjelaskan lebih dalam gitu ya tentang sisi ini gitu ya. Tapi memang ini yang selalu saya pegang, bahwa memang kita harus ngajarin mereka tuh dari sekarang. Kalau belum pernah ngobrol, yuk dimulai. Jangan tunda-tunda lagi sebelum mereka akhirnya ditangkap sama Google dan internet. Gitu. Nah, saya kasih 5M peran orang tua, gitu ya, bagaimana, gitu ya, karena menurut saya orang tua merupakan lingkungan yang pertama, harusnya juga merupakan lingkungan yang paling dekat, yang hidup bersama dengan anak-anak itu. Walaupun di sekolah mereka punya banyak sekali waktu, tapi orang tua, rumah, itu punya advantage karena di sanalah kita bisa kasih value. Value apa? Value kita, family value. Mereka bisa Google, tapi mereka nggak bisa tahu apa yang jadi family value-nya kita secara, entah itu secara agama atau secara keluarga. Yang pertama harus membangun komunikasi terbuka. Jadi anak-anak remaja itu bentuk komunikasi harus non-judgmental dan empatik, Bapak dan Ibu. Jadi ketika anak saya ngomong, dia tuh nunggu reaksi saya. Mama gimana nih reaksinya? Saya berusaha menenangkan diri gitu ya, pakai poker face gitu. Oh oke. Apa yang kamu rasain? Sampai akhirnya kita ngobrol dan kemudian dia bilang gini,
itu obrolannya nggak pernah panjang Bapak dan Ibu. Obrolan itu bisa cuma last 10 minutes. Dia di akhir ngomong ini, Mah, terima kasih ya Mah, Mama nggak judge aku ketika aku cerita ini. Nah, itu rewarding buat saya. Berarti dia merasa aman untuk ngobrol. Berarti dia tahu bahwa, oh, pertanyaan dia yang aneh-aneh itu nggak langsung kita, kamu tahu dari mana? Memangnya gimana? Kamu siapa yang kasih tahu gitu ya? Nah ini nih, latihan namanya ekspresi muka tuh penting banget Bapak dan Ibu. Ketika anak kita lagi approach, gitu, kita mesti act cool. Oh iya ya, karena memang ketika kita bisa santai, mereka mau cerita lebih banyak. Bahkan waktu anak saya kelas 4 itu, dia nanyanya ketika saya lagi nyupir. Lagi nyupirnya kita lagi pulang, atau di belakang dia nanya gini, Mah, transgender itu apaan ya Mah? Waduh, oke, menurut kamu apa? Gitu ya. Saya tanya dulu, menurut kamu apa? Iya, orang yang nggak mau dengan gendernya nih. Oh iya, ini ya, yang perempuan mau jadi laki, yang laki mau jadi perempuan. Iya. Kenapa ya Mah? Ada orang kayak gitu. Dia tanya, oke. Langsung mikir, wah kesempatan untuk kasih pengajaran. Gitu kan ya, gitu. Karena cuman sebentar nih. Terus saya bilang gini, Kak, kamu tahu nggak Tuhan tuh nyiptain berapa gender sih? Iya, laki dan perempuan. Iya. Jadi kalau ada orang yang nggak pengen dia jadi sesuai dengan apa yang udah ciptain Tuhan, itu artinya dari Tuhan atau bukan? Bukan Mah. Iya, itu dari dirinya sendiri yang pingin untuk mengubah gendernya. Macam-macam. Mungkin dia punya trauma, mungkin dia punya luka, mungkin dia punya harapan yang lain. Oh gitu ya Mah. Oke, selesai. Gak nyampe kan ya? Setengah jam enggak. Tapi saya mau kasih tahu sama dia, Tuhan itu cuma nyiptain memang cuma 2 gender. Ya. Nah, apa sih yang dibicarain? Saya kasih beberapa tips gitu ya. Jadi kalau anak umur 0 sampai 8-9 tahun, biasanya tadi anak-anak itu harus dikasih tahu nama-nama yang benar tentang tubuhnya. Kadang nih orang tua bilang, oh penis itu jadi, oh iya burung gitu ya, atau kata-kata yang lain. Menurut saya itu tidak benar. Jadi memang harus kata-kata yang benar. Ngomonginnya memang penis, ngomonginnya memang vagina gitu. Supaya itu sesederhana seperti kita lagi ngomongin bagian tubuh yang lain, telinga, ya mata, toh itu bagian tubuh gitu. Ya, jadi itu yang harus kita kasih tahu. Kita kasih tahu bedanya laki dan perempuan secara anatomi tubuh. Kayak misalnya tadi, kok mama pipisnya jongkok, duduk, kok kalau aku pipisnya berdiri gitu. Ya kita ngomongin ya memang karena penis kamu bentuknya begitu. Kalau mama tuh punyanya vagina gitu. Jadi harus duduk gitu ya. Membicarakan mengenai sentuhan baik dan sentuhan buruk, ya ini harus dibicarakan. Sejak kecil sebenarnya anak-anak perlu dilatih kalau ganti baju ya jangan di depan hadapan orang banyak, gitu ya. Kadang mama kan biar nggak repot, udah ganti baju sini aja, gitu ya, bukain gitu bajunya. Padahal itu latihan pertama loh, untuk dia tahu bahwa ini sesuatu yang private loh. Kalau sesuatu yang private, yang tertutup, ya kita jangan lihat orang lain, gitu ya. Termasuk juga saya membiasakan untuk nggak maksa kalau anak saya nggak mau dipeluk atau dicium oleh saudara, karena buat dia tahu bahwa boundariesnya tuh di mana sih. Kalau saya nggak nyaman tuh saya boleh loh ngomong. Nah kalau kita terus dorong, udahlah itu kan kakek, udah kamu duduk di situ gitu ya, dia jadi nggak tahu sebenarnya ketidaknyamanan saya ini itu boleh atau enggak. Padahal yang kita mau adalah dia tahu di mana ketika dia tidak nyaman, dia punya hak atas tubuhnya untuk bilang, aku nggak mau. Gitu. Nah, di sini nih, di 0 sampai 8-9 tahun. Nah, begitu 9 sampai 11-12 tahun, mulai deh ngobrolin soal puber, ya. Ini kalau sesi-sesi kelas 5, kelas 6 SD nih, mereka tuh seneng banget ketika saya dan tim saya tuh mulai ngeluarin bra gitu ya, nyobain masang pad di celana. Oh ini gini, tipis kayak gini memang bisa nahan bu gitu ya. Terus eksperimen gitu, no kan nggak kenapa-napa. Oh iya ya gitu. Kalau yang cowok-cowok seneng banget ketika saya tuh suka minta sama tim saya yang cowok untuk jangan cukur jenggotnya.
Jadi ketika masuk kelasnya, wah begini caranya kalau mau shaving gitu. Wah udah deh kelasnya jadi wangi gitu. Kalau masa-masa ini, oh kayak gini. Terus mereka juga biasanya ini guru-guru juga suka komplain, wah anak-anak di sini nih mulai bau badan, bener ya? Nah kita ajarin, kenapa harus mandi, harus pakai apa gitu ya. Walaupun kita bilang kita nggak endorse mereknya ya, gitu. Tapi kita kasih tahu gitu, apa sih kepentingannya? Karena mereka juga sering sekali, udahlah nggak ganti kaos kaki berminggu-minggu gitu ya. Nah ini diajarin gitu di sini. Nah ini nih yang harus kita bicarakan, jaga kebersihan tubuh fisik dan organ reproduksinya, bahkan cara berteman. Ya mereka mungkin biasanya tuh di kelas-kelas 3, 4 gitu ya, mereka sudah mulai tahu, saya nggak mau teman sama cowok-cowok, cowok-cowokin ini jahil-jahil gitu ya, biasanya cewek-cewek sama cewek-cewek gitu ya. Jadi bagaimana sih harusnya mereka berinteraksi yang pantas, yang baik gitu, jadi saling respect gitu ya. Nah di masa ini yang harus kita bicarakan, di masa-masa ini mereka mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, mereka punya pertanyaan-pertanyaan begitu, jadi bisa dibahas di masa-masa ini. Nah sedangkan di SMP dan SMA, nah ini mulai deh bicara soal jejak digital gitu ya, bicara soal tentang pacaran. Nah nih anak-anak tuh sering banget nanya gitu, Bu, gimana sih caranya? Saya tuh lagi naksir orang, tapi dia itu selalu dikelilingi sama cewek-cewek. Nah, udah mulai galau-galau seperti itu yang muncul di masa-masa ini. Sebenarnya apa sih? Bahkan di salah satu sekolah ada yang bilang, boleh nggak ciuman? Boleh, yang penting nggak di sekolah, nggak ketahuan sama guru gitu ya. Walaupun di sekolah kan ada peraturannya PDA ya, nggak boleh display afeksi apapun gitu biasanya. Tapi itu anak-anak tuh cukup cerdik, tahu, wah di ruangan ini aja nggak kelihatan gitu. Ya, jadi kalau kita malu-malu, kita nggak punya kesempatan nih untuk membahas ini. Nah anak saya yang besar, waktu dia dapat sex education di sekolah, dia pulang gini, Mah, emang kenapa sih nggak boleh ciuman? Wah, berat nih. Emang kalau pacaran nggak boleh ciuman, Mah? Wah, saya ngejelasin lagi. Gimana cara ngejelasinnya gitu ya? Supaya dia tahu itu bukan cuma sekedar larangan di dalam Alkitab. Dia tahu apa sih? Jadi saya jelasin tuh. Kamu tahu nggak, Nah? Jadi manusia itu ada ketika masuk remaja, mereka mulai ada terarouse gitu ya. Misal mulai dari level dari sentuhan fisik sampai akhirnya menuju sampai making love. Jadi saya kasih tahu pertamanya pegangan tangan, nanti ini. Nah ciuman itu gerbang nomor 1. Nanti habis itu dia akan naik levelnya tuh cepet banget. Nah pertanyaan yang agak sulit dijawab adalah begini. Memang mama dulu nggak ciuman sama papa? Susah. Tapi kita kan harus kasih tahu yang benernya apa. Waktu zaman itu, saya nggak tahu gitu. Tapi sekarang saya tahu apa yang benar. Anak saya, gitu. Jadi saya kasih tahu, ya nggak boleh. Karena apa? Karena ini. Dulu mama nggak tahu, tapi sekarang mama tahu dan mama mau kamu belajar untuk jadi anak yang pure. Gitu. Ya. Dan itu dia apresiasi sih. Kejujuran kita tuh diapresiasi banget sama anak kita. Bahwa orang tua tuh bukan sosok yang sangat sempurna, gitu. Anak tuh perlu tahu bahwa kita pernah jatuh loh, tapi nggak apa-apa, kita belajar dari kejatuhan kita. Nah dia perlu dapat message itu ketika anak-anak sudah mulai besar, gitu ya. Oke, nah ini paham perannya sebagai panutan. Jadi ayah dan ibu juga harus bangga sama identitasnya dulu. Jadi bayangkan kalau ayah dan ibu nggak tahu identitasnya apa dalam gendernya, gitu ya. Nah, kenapa sih, gitu ya? Kalau menurut family system theory dari Bowen, kenapa harus ada ayah dan ibu? Karena ayah dan ibu itu adalah dua kutub utama yang menciptakan keseimbangan dalam sistem family, gitu. Jadi harus seimbang, harus sama-sama terlibat, nggak boleh salah satu. Karena apa? Karena ini ayah itu karakter yang
dikeluarkan adalah stabil, tegas, dan melindungi. Itu message-nya. Jadi ketika ayah kasih peraturan no, itu dia tahu itu ketegasan dan batasan yang harus dia jaga. Nah, ibu tuh perannya di mana? Emosional, hangat, dan menerima. Dia yang mensupport bahwa kan kalau ayah-ayah bahasanya agak kurang banyak ya, biasanya ayah ya nih. Pokoknya no gitu ya penjelasannya. Biasanya ibu-ibu yang bisa menjelaskan dengan lebih baik. Nah, anak-anak itu jadi tahu, oh oke. Ada ayah yang dia kasih batasan, tapi ada ibu yang dari satu sisi dia bisa kasih aman dan gak takut buat nanya. Jadi memang biasanya mungkin jalurnya nanya dari ibu dulu, biasanya anak-anak gitu ya. Nih. Lalu menguatkan nilai secara konsisten. Jadi harus bicarakan kapan-kapan aja. Ketika anak kita mau ngobrol, itu adalah saatnya cue buat kita untuk drop everything and then talk. Karena buat anak remaja sendiri, buat ngomong sama orang tua itu berat, Bapak dan Ibu. Berat. Mereka juga punya banyak pemikiran. Nanti Papa ngomong gini. Nanti Mama ngomong gini. Ntar aja deh. Nggak usah deh. Gitu. Jadi ketika mereka udah bilang, Mah, aku mau ngobrol. Pah, aku mau ngobrol. Drop everything dan listen. Momennya nggak akan keulang lagi. Itu anak remaja. Itu tipikal anak remaja. Jadi ketika kita memang lagi in the middle of something, kita bisa bilang gini, oke, 10 minutes ya, kita ngobrol. Selesaikan ini dan balik. Gitu. Jadi jangan sampai nanti habis itu kita lupa. Dia jadi kehilangan kepercayaan gitu. Jadi ini yang paling penting. Dan harusnya bisa bahas tuh kasus-kasus yang terjadi seperti yang terbaru. Anak-anak SMA udah bisa dibahas itu soal kasus PPDS Bandung kemarin, pelecehan. Boleh diajak ngobrol, kasih tahu gitu. Anak-anak kita tuh harus terekspos dengan isu-isu itu sehingga dia bisa jaga dirinya. Kalau enggak, kita tuh kayak naruh anak kita ke dalam tempurung. Dia nggak ke-expose ada apa di dunia luar sana, gitu ya. Yang keempat, mendampingi ketika eksplorasi. Ini perlu dampingi, terutama buat anak-anak yang masih kecil, gitu ya. Dia harus tahu apa yang aman dan bagaimana. Dan ketika dia menghadapi situasi yang membingungkan, mereka harus cari kita. Pesannya itu, cari mama, cari papa. Kita solve bareng-bareng gitu ya, supaya dia nggak takut. Karena kan message pop-up itu sangat banyak sekali ya. Habis itu kayak misalnya di WhatsApp aja, kan anak-anak itu kirim meme-meme yang aneh-aneh gitu. Nah ini ketika dia merasa tidak nyaman, tidak enak gitu, kita boleh bicarakan itu sama anak-anak kita. Kalau kamu merasa nggak nyaman, nggak enak, kamu punya hak untuk ngomong loh. Ketakutan anak-anak itu apa sih? Takut nggak punya teman, anak remaja. Takut gak punya kelompok. Nah ini yang kita harus bangun. Nature-nya memang begitu. Mereka butuh teman dan butuh kelompok. Tapi kita bisa bantu mereka untuk gak apa-apa, yang namanya teman baik itu gak menjerumusin kamu. Itu teman baik. Dan terakhir adalah merekayasa lingkungan gitu ya. Jadi perhatikan pergaulan anak gitu ya. Kayak gereja nih punya youth sendiri gitu ya. Menurut saya itu salah satu bentuk rekayasa lingkungan yang kita lakukan gitu. Jadi perlu sekali gitu ya, supaya kita apa? Kita tumbuh dalam lingkungan dengan value yang sama, pergaulannya sama gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini kan pasti merasa aman dong kalau atau anak-anaknya bergaul dengan teman-teman youth-nya ya, value-nya sama. Kalau nggak sama kan, wah tiba-tiba anak umur 15 tahun nonton film umur 21 tahun kan, kita juga gimana ya gitu. Nah itu, kalau kita berada dalam lingkungan yang sama, kita nggak perlu khawatir ketika melepaskan anak-anak kita untuk bergaul bersama teman-temannya gitu. Jadi coba cari lingkungan mana sih gitu, dengan sistem value keluarga kita, dengan sistem value agama kita gitu ya. Jangan sampai anak-anak ini nggak dapat message yang sama gitu. Tapi bukan berarti mereka hidup dalam bubble, enggak. Tadi kita tetap membahas hal-hal yang terjadi di luar sana ya. Perkosaan banyak banget loh itu sekarang ya, hanya dengan hal yang sederhana, cucu bisa memperkosa neneknya gitu kan, itu wow. Tapi kita perlu bahas kenapa gitu. Ada
ada orang-orang seperti itu, biar mereka tahu bahwa masyarakat kita ini sakit. Gitu. Ya. Oh nanti latihannya nanti ya, setelah pelajar. Nah ini sebagai penutup. Jadi mereka memang anak-anak itu guided by nature sih ya. Mereka tuh secara nature-nya memang anak Gen Z, Gen Alpha gitu ya, anak-anak yang muda ini memang secara nature mereka tuh punya curiosity yang dalam tentang dunia di tempat dia ditinggalkan gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita guide mereka. Gak bisa lagi kita biarkan mereka hidup sendiri. Gak seperti zaman kita. Kadang kan pikiran orang tua, dulu saya juga kayaknya orang tua saya nggak repot-repot amat gitu ya. Nggak bisa Bapak dan Ibu, enggak. Tapi bukan berarti kita terus menerus nggak ngelepasin. Kapan sih waktu yang ngelepasin? Saat kuliah. Ketika anak-anak kuliah, itu saatnya kita mulai retreat, mundur. Jadi kalau sekarang anak-anak yang masih SMP dan SMA, yuk masih punya waktu untuk kita guide. Karena begitu mereka kuliah, saat itulah mereka mulai melihat benturan-benturan values. Dan kalau mereka anak-anak yang tumbuh sehat gitu ya, tumbuh dengan tahu apa yang jadi values-nya, mereka nggak akan kalah dengan apa yang terjadi di luar dirinya. Baik, terima kasih. Oke, kasih selamat. Terima kasih Miss Gloria. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang kita belajar. Miss, thank you so much. Tapi nanti kita ke Miss Gloria lagi. Ya, kalau misalnya Papa Mama ada pertanyaan, ya monggo silakan di scan. Ya bisa langsung kasih pertanyaan, tidak ada penghakiman. Dan kita bersama-sama ya bersama-sama satu pejuang lah, gimana kita bisa membantu atau mendampingi anak-anak remaja kita. Oke, tidak cuma dari sisi psikologi. Nah, sekarang bagian yang KLZ nih. Ya, Kak, silakan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, coba saya ajak saudara mencerna apa yang baru saya disampaikan tadi ya. Saya menikmati sekali saudara. Nah pertanyaannya, apakah dalam mempraktekkannya ya semuanya akan pasti selalu berjalan mulus? Nah karena beberapa kali saya tanya sama teman-teman orang tua saudara ya, waktu saya bahas tentang apakah sudah praktek sex education, ajarin anak-anak tentang seksual menurut firman Tuhan. Wah, bermacam ragam jawaban, saudara. Wah, gimana ya Pak? Nanti juga ngerti sendiri. Saya pernah dicautin begitu. Orang Kristen. Ada lagi orang tua yang jawab, wah Pak, saya juga risih ngomongin seks sama anak. Jadi gimana sih? Gimana caranya sex education? Orang saya juga nggak pernah diajarin sama orang tua saya. Ada lagi yang jawab begini, ya saya udah sempat bahas sih, singgung-singgung sedikit, tapi anak saya nggak bereaksi tuh. Cool-cool aja, kayaknya apa dia bener-bener nggak tahu, apa belaga nggak tahu, apa dia nggak mau terbuka. Ada lagi yang jawab, saudara, ih dia nggak respon tuh, kayaknya tertutup. Ya. Ada lagi yang jawab, nah saudara coba, saya mau tanya saudara, coba apa tantangan yang saudara hadapi dalam hal mengajarkan seksual menurut firman Tuhan kepada anak-anak? Boleh suami dan istri, kalau saudara nggak datang dengan pasangan, boleh dengan sesama istri atau sesama suami. Setengah menit ini, mulai, apa tantangan yang saudara hadapi? Ya. Ya. Baik. Jom boleh share. What is your real challenge? Ya. Bingung mau mulai dari mana? Nah, kita tos dulu. You are not alone. Yes, saya juga mengalami tantangan yang sama, Albert. Anaknya terlalu cool karena jawabnya cuma separuhnya. Iya, jawabnya ya. Enggak, udah gitu nggak ada lanjutannya ya. Kita juga jadi kayak, ya ini anak gimana sih? Nggak asik gitu ya. Iya, Andi. Kalau saya malah sayanya ya yang nggak terlalu
ngasih tahu cuman nggak detail gitu ya. Kalau anaknya sih terbuka sama saya. Kenapa? Kenapa? Apa masih risih atau canggung? Canggung ya. Terima kasih ya. Wah, sudah jujur. Kita tepuk tangan dulu sama-sama. Yes. Silakan. Ya. Apa Pak yang dihadapi? Karena anak saya kan tiga-tiganya cowok. Ya. Yang saya ajarin itu kayak pakaian. Nah. Kan dari kecil biasanya bebas, udah mulai tumbuh gitu. Jadi tantangannya yang dihadapi apa? Tantangannya ada yang cuek, ada juga yang full. Iya. Tapi ada juga yang satu yang Iya, kayaknya nggak respon gitu ya. Yes, baik. Nah, saudara, ya saya percaya bukan ya ini hanya representatif ya, bukan cuma 1-2 yang mengungkapkan tantangan yang demikian, saudara, seperti yang tadi diungkapkan. Nah, saudara, itu sebabnya coba saya ajak untuk kita renungkan. Sebenarnya untuk kita share, untuk kita ajarkan tentang sex education ini kepada anak-anak. Coba saya ajak saudara renungkan, apa kunci utama yang harus terjadi antara orang tua dengan anak? Kalau ini terjadi, saudara, kunci utama ini, maka sex education itu akan ya secara bertahap kita akan bisa lakukan. Coba, saudara pernah renungkan apa kunci utama? Menurut Pak Edward, relationship. Relationship, yes, baik sekali, kita kasih tepuk tangan dulu dong, yes. Supaya terbangun relationship mesti gimana? Itu kelas parenting salah satunya, betul. Baik sekali, harus terbangun relationship. Nah, supaya orang tua sama anak terbangun relationship mesti gimana? Mesti ada komunikasi. Kita kasih aplaus dulu sama-sama. Yes. Supaya terjalin komunikasi mesti apa yang terjadi? Ya. Kasih waktu. Kasih waktu. Kita kasih aplaus dulu. Yes. Supaya terjalin, supaya tersedia, supaya ada waktu antara orang tua dengan anak, mesti apa yang terjadi? Mengasihi. Supaya bisa mengasihi gimana? Tadi ada yang jawab apa? Trust. Supaya bisa terbangun trust itu harus apa yang terjadi? Serius, saudara? Serius. Nah, mari kita akan bersama-sama menemukan. This is the discovery process of truth. Saudara, ini pentingnya kita mengerti kebenaran. Mari saya ajak kita baca sama-sama. Firman Tuhan menjelaskan inilah kunci utama, saudara, supaya bisa terjalin relationship, supaya bisa komunikasi, supaya terbangun trust, supaya dan seterusnya. Di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Semua orang tua baca. 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, tantangan buat setiap kita orang tua, dan kunci utama supaya semuanya itu terjadi adalah, coba perhatikan saudara, meraih hati anak. Katakan semua sama-sama saya. 2, 3. Meraih hati. Coba semuanya pakai gaya. Meraih hati. Semuanya kasih tahu sama pasangan saudara, meraih hati anak. Ya. Sekarang kasih tahu sama pasangan yang lain, meraih hati anak. Meraih. Kalau kita, coba saudara perhatikan ya. Kalau kita udah ngerti ini saudara, kita mengerti, kita mesti ngapa? Sekarang kita ngerti
supaya bisa terbangun relationship, caranya adalah dengan meraih hati. Supaya bisa komunikasi, caranya dengan meraih hati. Supaya bisa terbangun trust, caranya dengan meraih hati. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya meraih hati anak? Firman Tuhan jelaskan, hati Bapak harus berbalik. Sekarang semua ibu-ibu angkat telunjuk tangan kanan. Semua istri angkat telunjuk tangan kanan. Sekarang istri-istri letakkan telunjukmu di depan hidung suamimu. Kasih tahu, tatap matanya, bilang kuncinya ada di hati kamu. Kasih tahu. Ya, ada di situ. Ada di situ. Saudara, kalau hati Bapak masih belum berbalik kepada anak-anak, apa sih hati Bapak? Hati Bapak itu hari gini, saudara, hati Bapak itu adalah kerjaan. Betul apa betul? Hati Bapak hari gini adalah gadget. Betul apa betul? Hati Bapak hari gini adalah, ya, Bapak-bapak lanjutin sendiri. Coba kalau disusun list prioritas, saudara, Bapak disuruh bikin list prioritas. Apakah ada anak nomor satu? Nomor satu Tuhan, Pak. Oke, nomor satu Tuhan. Apakah anak jadi nomor dua? Oh, nomor dua harus istri, Pak. Oke, nomor dua istri. Apakah anak nomor tiga? Coba istri-istri tanya, todong suamimu, apakah anak setelah Tuhan dan istri? Tanya. Ini pertanyaan penting. Saudara sekalian, kalau kita mengerti ini, saudara, maka itu semua yang tadi disampaikan, saudara, itu bisa jalan dengan landasan konstruksi yang benar. Coba tengok kanan kiri, lu ngerti nggak? Ya. Saudara sekalian, itu sebabnya saya ajak saudara, ini semua itu hanya cuma jadi sekedar teori kalau kita nggak punya landasan konstruksi, nggak punya dasar, yaitu di mana kita, bapak-bapak, berbalik kepada anak-anak. Coba semua bapak-bapak bangkit berdiri, saya undang semua bapak. Ya, nah ini ya kita mau lakukan secara secara fisik ya. Coba semua bapak-bapak, kalau saya bilang kunci untuk meraih hati anak, semua bapak akan praktek begini. Hati bapak berbalik kepada anak. 2, 3. Kunci untuk meraih hati anak, balik kanan. Coba semua lihat sini lagi, kembali ke sini. Coba semua, kunci untuk meraih hati anak. 2, 3. Berbalik. Ya, coba ibu-ibu kita kasih tepuk tangan buat bapak-bapak. Ya, saya kembalikan sebentar. Ya. Oke, baik, singkat, padat, dan sangat fondasi yang jelas ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak, punya rasa kepercayaan dari anak adalah kita bisa meraih hati anak. Dan kuncinya ada di para ayah. Ya. Jadi kalau misalnya ayah jangan mama aja. Papa ini loh, mamanya jawab. Nah, ya. Jadi bagaimana juga para ayah harus sadar ya. Makanya kemarin banyak father and son and father and daughter. Ya, mother nanti dulu ya, father dulu ya. Oke. Nah, Miss Gloria tadi ada latihan sedikit? Yes. Yuk kita latihan ya. Tadi kan ceritanya mau meraih hati anak ya. Betul, maaf. Kita kasih dulu nih tugasnya. Coba ya, kita diskusikan. Kalau misalnya anaknya bertanya seperti ini, kira-kira jawabnya apa ya? Gitu. Mungkin kita bisa di atas lagi. Nah, ya.
Boleh dipilih, Bapak dan Ibu berpasangan, pilih mau jawab pertanyaan. Kira-kira anaknya bakal nanya yang mana? Boleh nomor 1, 2, 3, 4 boleh. Yang nyaman. Latihan ya. Role play. Role play. Sampai jadi anak sweet ya. Iya. Atau jangan-jangan bapaknya semua bilang saya jadi anaknya aja. Biar mamanya yang jawab gitu ya. Ayo, coba. Ya, yang pertama, Bu, kenapa badan aku beda ya sama kakak? Gitu. Atau Pak, temanku nunjukin video aneh, boleh nggak aku lihat? Nah, kalau bapak-bapak nih berarti biasanya anak cowok ya. Nah. Atau aku suka sama teman sekelas, kenapa ya? Atau yang terakhir, aku boleh pacaran nggak? Ya. Karena sering banget tuh ditanya sama anak-anak ketika lagi kasih seks edukasi buat anak SMP SMA, biasanya kita kasih jawabannya gini, tanya sama bapak dan ibu, karena semua beda-beda gitu ya punya values-nya. Ya, siapa yang sudah siap? Coba dari ibu. Yang nomor 1. Coba. Iya. Bu, kenapa badan aku beda sama kakak? Siapa nih yang mau mencoba? Wah, takut semua kayaknya, Kak. Padahal ini masih di sini ya. Salah boleh loh ya. Masih di sini loh ini. Iya. Siapa nih? Boleh? Bu? Ibu? Mau yang pertanyaan nomor berapa? Oh, nomor 4. Oke. Iya. Kalau gitu aku yang jadi anaknya ya. Ya, jadi bapak sama ibu yang jawab nih. Gitu. Ya. Wah, Ma, aku boleh pacaran nggak? Ya, boleh. Itu jawaban paling cepat kayak boleh. Gitu ya. Apa nih? Dari lubuk paling aku SMP. Aku tanya begitu. Kira-kira jawabannya apa? SMP sih mungkin lebih pertemanan dulu ya. Kenapa? Temenku banyak yang pacaran. Belum cukup umur sih ya kalau SMP. Tapi teman-temanku banyak mah yang pacaran. Kenapa aku nggak boleh? Ya mengenal lebih banyak teman lagi. Maksudnya berteman lebih banyak. Tapi aku pingin sama dia aja. Gimana Pak? Boleh nggak Pak? Kita selalu Memang dulu Papa nggak pacaran SMP? Emang nggak naksir Papa? Bener nggak tuh? Nggak satu banyak gitu ya? Iya. Karena segigih itu sih anak-anak. Segigih itu. Dia akan nanya. Dia akan bilang, kenapa? Cinta monyet itu apa? Emang Papa enggak? Memang Mama nggak pernah naksir? Kalau aku pinginnya begini gimana? Gitu. Oke, kita coba lagi ya. Pak, temenku nunjukin video aneh. Nah, ini aku mau nanya nih. Coba menunjukkan arah yang lebih belakang lagi. Nah, boleh ya, Bapak dan Ibu. Aku jadi anaknya. Ini kan nanya sama Bapak ya, sama Bapak. Gitu ya. Jadi Bapak nih yang mesti jawab, Pak. Sudah siap ya, Pak? Pak, temenku nunjukin video aneh. Boleh nggak aku lihat? Mana? Anehnya kayak apa? Apa Pak jawabannya? Gimana sih yang kamu tunjukin? Boleh kamu ceritain nggak gimana? Oke. Iya Pak, itu loh video anehnya tuh yang laki sama perempuan. Laki sama perempuan maksudnya gimana? Iya, mereka di tempat tidur Pak. Mama yang jawab aja ya. Papa pernah nggak nonton video aneh Pak? Pernah nggak Pak? Oh gitu. Aduh, keringat dingin. Salah
jawabnya apa tuh Kak kalau tanya gitu? Soalnya anaknya belum pernah, kayak sih belum sampai nanya yang ekstrim itu sih. Iya, belum ya Pak. Nanti kalau sudah diraih hatinya, nah muncul tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Yang pertanyaan yang semakin aneh, semakin bizarre. Kayak anak saya, transgender apaan sih? Gitu ya. Aku lesbian, ini. Gitu. Bahkan waktu di SMP udah sempet tanya, Mama dulu pacarannya kapan? Punya pacar berapa? Nah, itu ketika kita bisa deket sama anak, gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditantang? Ajit yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang ini ya? Oke. Nah, coba anaknya kelas berapa? SMP kelas 3 sama SMA kelas 2. Laki perempuan? Laki-laki 2. Yang kuliah. Oke. Jadi ini cocok dong ya, Pak temanku nunjukin video aneh. Boleh nggak aku lihat? Jujur ya, dulu Papa pernah nonton video-video. Ya jujur dong. Nah, ini menurut penelitian tuh video-video begitu tuh merusak cara berpikir kita. Jadi merusak kemampuan kita berpikir, menganalisa. Kamu mau jadi orang yang bego gitu? Papa nggak asik. Karena papanya udah langsung jawabnya ilmiah semua gitu ya. Habis itu langsung, kamu tuh harusnya nggak boleh. Kamu tahu nggak di dalam Alkitab itu apa yang terjadi gitu ya. Selesai Pak pembicaraan dengan anak-anak remaja. Kalau sudah begitu, gitu ya. Oke, Kak. Tunggu Kak, jawab yang benar kemana nih? Oh, jawabannya benar ya? Biar gantung. Oke. Kalau dia nanya gitu, benar. Bapak tadi sempat nanya, video aneh itu yang kayak apa? Tanya dulu. Gitu, jangan sampai kita terjebak. Kan ada tuh ya bercandaan yang bilang gini, Mah, seks apaan sih? Mamanya pusing kepala, dia jelasin macam-macam gitu ya. Terus anaknya bilang, seks ini loh Mah, jenis kelamin. Ya, jadi kita berhenti dulu, tanya dia. Jangan sampai pengertiannya yang kita mau jelasin beyond gitu. Kadang dia cuman, iya itu loh Pak, cowok cewek diranjang. Maksud kamu diranjang mereka ngapain? Ini making love. Gak apa-apa, tapi tadi kalau kita nggak nyaman, kita jadi nggak bisa, jadi buntu tuh di kepala. Mau ngomong making love, ntar gimana ya gitu ya. Ya ngomong aja. Maksudnya di atas ranjang lo ngapain? Apa? Lihat contohnya kayak apa supaya Papa nggak salah pengertian aneh. Karena kalau Papa aneh, ya kalau ada anjing kepalanya bebek itu aneh gitu. Nah kamu yang mana? Ya, gitu. Jadi pembicaraannya serileks itu harusnya. Dan kemudian berangkat dari situ. Oke, nah menurut kamu nih cocok nggak sih buat anak seumuran kamu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu nonton itu? Ya, itu kita perlu bahas. Dan kita perlu afirmasi sama dia, oh iya, memang itu yang terjadi. Mungkin dia bilang, iya, aku merasa penis aku mengeras. Kita boleh bilang, oh iya, memang itu kan nature. Gitu, iya, tapi ini loh, kalau kamu nonton seperti itu, sebenarnya tuh ada efeknya. Nah baru tuh Pak ngobrolin, ini loh Papa nonton yang ini gitu, ini yang terjadi gitu ya. Jadi jangan langsung diskakmat, nih yang ini loh kamu gak baik gitu ya. Tapi dia harus tahu bahwa proses nature tubuhnya itu yang memang ketika nonton pornografi ini yang terjadi sama tubuh saya, dan itu reaksi normal. Jangan sampai dia merasa tidak wajar gitu ya. Itu gitu. Baik. Seru ya. Nah ini sudah sekalian kakak-kakak kalau ada bertanya ya bisa scan, tanya ke kita. Tapi mungkin saya akan mulai dengan satu pertanyaan dulu ya. Kalau misalnya saya ini dari orang tua, mungkin nanti Kak Alcid bisa jawab dulu ya. Kalau saya, mungkin ini pertanyaan buat Kak Alcid mungkin ya. Kalau saya pernah melakukan kesalahan di masa lalu, misalnya dulu nih ya ayah terikat pornografi ya, atau pacarannya gaya bebas. Bukan ya gaya bebas gitu ya. Bukan gaya punggung, bukan gaya bebas gitu ya. Jadi saya merasa kayak malu gitu untuk ajarin ke anak. Jadi kayak
ya gue juga dulu kayak gitu, udahlah, ya kan, gitu loh kan. Jadi apa yang orang tua harus lakukan? Oh, jadi yang kamu maksud saya itu maksudnya orang itu Pak. Betul. Baik, ya. Nah, saudara, yang disebutkan oleh Steffi ini juga, ya, saya juga mengalaminya, saudara. Ya, nggak sampai separah dalam arti pernah melakukan seks bebas. Nah, tapi ya beberapa tahun yang lalu waktu saya pertama kali mau menyampaikan sex education kepada putra pertama saya, waktu itu Elio masih usia 12-13 tahun, saya betul-betul mengalami tantangan seperti yang tadi Pak Acong itu. Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi saya bawa Elio ke mobil, kita jalan berdua. Saya bawa ke kafe. Kita cuma pandang-pandangan, saudara. Karena saya nggak tahu mau mulainya gimana. Jadi saya diam 1000 bahasa. Jadi ini bapak mau belajar praktek sex education, tapi karena nggak tahu caranya, dari dulu juga dari kecil nggak pernah diajarin sex education sama orang tua, dan nggak ngerti, dan akhirnya saudara, Elio bingung mau ngapain ini papa gitu ya. Dia masih lucu-lucunya waktu itu, masih 12 tahun. Dan akhirnya saya bawa lagi ke mobil, terus saya berdoa. Di mobil itu saudara, waktu saya ajak Elio berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat, yaitu mulai dari mengaku dosa. Elio suka lihat YouTube kan? Suka. Papa juga kan, Elio tahu. Papa sering buka-buka YouTube. Papa tuh sering cari video klip buat sesi Papa, buat training, ya, buat seminar. Nah, waktu lihat YouTube itu, Elio tahu kan? Di bawahnya atau di sampingnya itu ada video-video alternatif. Nah, kadang-kadang dari video alternatif itu ada tampilan di mana perempuan pakai bikini, Elio tahu kan pakai baju renang. Nah, Papa tuh nggak peduliin tuh karena Papa fokus kerja, Papa cari video klipnya apa. Tapi lama-lama karena berkali-kali bahkan puluhan kali, lama-lama Papa tergoda juga. Papa ngeklik juga perempuan yang pakai baju renang itu, dan Papa menikmati sampai ya Papa akhirnya jatuh dalam dosa onani. Itu yang terjadi. Waktu Elio dengerin begitu, saudara, mata dia terbelalak. Ternyata papanya nggak kudus-kudus amat, saudara. Dia baru tahu itu pertama kali saya mengaku dosa, saudara, di depan Elio. Terus Papa, terus ya Elio pernah ngalamin kayak gitu ya. Nah, saudara, akhirnya Elio juga mengaku dosanya. Tapi dari permulaan itulah saya menyampaikan tentang ereksi, saya menyampaikan tentang organ intim, saya menyampaikan tentang ya making love dan sebagainya. Nah, jadi justru ketika firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, itu juga berlaku di dalam keluarga. Jadi waktu itu, saudara, setelah saya menyampaikan hal itu, saya bilang sama putra saya begini, Elio, would you like to pray for Papa? Dan mau nggak Elio jagain Papa supaya Papa jangan jatuh lagi. Nah, saudara, itulah sebabnya sejak saat itu akun Google saya itu connect sama akun Google-nya Elio. Dan kita punya komitmen, history dari browsing saya di internet itu nggak boleh dihapus, supaya siapapun itu bisa trace. Saya sudah buka website apa saja. Dan saat itu ketika Elio doa, terus saya bilang, Elio tumpang tangan Papa, doain Papa. Nah, itulah pertama kali saya dengar suara hati Elio.
Dan saudara tahu, saat itu saya merasa haru, saya merasa senang, saudara. Saya merasa bangga, ternyata anak saya sayang sama saya. Waktu dia doain saya, saudara, saya tahu ya doanya itu mengalir dari hatinya. Dan saat itu juga, saudara, setelah dia doain saya, dia sendiri yang minta, "Now Papa pray for Elio ya." Nah, saya tumpang tangan buat Elio dan kita saling mendoakan. Itulah pertama kali pengalaman sex education bapak yang gak ngerti ini, saudara, kepada putranya. Ya, jadi justru pengalaman masa lalu itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pelajaran bersama dan kita saling menjaga supaya hal itu tidak terulang. Luar biasa. Jadi Bapak, aku duluan ya. Oke, kata berkati kayak, thank you. Oke, buat Miss Gloria, ini kayak pertanyaan dari orang tua. Saat anak bertanya, bolehkah nonton tentang film tentang seks untuk edukasi dengan didampingi? Gitu kan? Ini tuh, saya cengar dulu bentar. Saat anak bertanya, bolehkah nonton tentang film seks edukasi untuk dengan didampingi? Apakah boleh di saat umur anak saya sudah sesuai? Karena saya meyakini pasti banyak anak menginjak dewasa pengen tahu. Ya, jadi ini boleh nggak nonton tapi didampingin, gitu kali ya? Ya, gitu kan. Nonton film seks edukasi, maksudnya gini ya, filmnya berarti dalam bentuk edukasi, gitu kan? Iya. Ya. Kan sekarang juga selain film sebenarnya ada buku-buku juga ya, Bapak dan Ibu, yang kita bisa pakai gitu ya, dan memang kita bisa baca bareng bahkan sama anak kita. Jadi satu ya, kalau mau pakai film kita tonton dulu filmnya seperti apa. Jangan sampai nih gitu ya, saya takutnya nih salah, bapak sama anak sama-sama nonton pornografi gitu. Ya, itu mah enggak ya, jangan gitu ya. Buat penelitian. Enggak, tapi kalau itu sebagai suatu sarana mungkin ya membuka percakapan, mungkin nggak kayak Kak Acit gitu ya, cukup oke, saya ngaku gitu ya, butuh media dan sarana itu bisa. Tapi baiknya memang kita harus lihat dulu kontennya seperti apa, apakah ini cocok dengan anak kita. Tapi baiknya memang dibuka dengan percakapan. Jangan-jangan yang mau kita kasih tunjuk itu udah terlalu advance buat anak kita yang dia pengetahuannya masih sedikit gitu. Jadi kita tanya dulu, ngobrol dulu gitu. Dan memang kalau saya ngelihat ya, kalau secara psikologis gitu ya, kalau ngobrol sama anak laki-laki itu memang kalau tatap-tatapan agak canggung ya gitu, dibandingkan kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan tuh memang lebih intim gitu ya. Tapi kalau anak laki itu biasanya tuh dibuka dengan ya melakukan kegiatan bersama kayak tadi, pergi kemana gitu ya, sesuatu yang sangat rileks. Apalagi kalau kita selama ini tidak cukup sering punya quality time bersama gitu. Jadi menurut saya sih bisa, asalkan dicek dulu ya. Gitu. Saya senang nih, pertanyaan orang tua lebih ke teknis biasanya gitu kan. Baru-baru ini heboh soal film adolescence ya, kalau misalnya orang tua kakak pada nonton ya, itu bagaimana anak itu berkomunikasi dengan bahasa yang kita tidak mengerti ya, karena mereka bisa teks itu dengan emoticon, dengan arti-arti yang mereka juga tahu gitu ya, satu sama tahu tapi orang tua nggak tahu gitu. Nah, dan terkadang itu sampai menjurus ke arah seksual. Nah, bagaimana sih orang tua perannya, bagaimana sih orang tua harus berperan? Apakah orang tua harus mempelajari semua itu perkataan-perkataan emoticon itu artinya apa? Karena kalau hatinya ungu artinya apa, hatinya merah itu artinya apa gitu kan ya. Apakah harus sebegitunya? Karena kan pasti kan terus berkembang. Dulu aja ada baru-baru ada bahasa skibidi lah apalah gitu kan ya. Ternyata itu punya arti-arti tersendiri yang kita nggak tahu. Sebenarnya sih mungkin kita mengupgrade diri itu perlu ya dengan anak-anak gitu. Apa sih? Tapi bukan berarti, sebenarnya kalau saya ngeliatnya adalah pada kunci komunikasi. Karena ketika kita komunikasinya baik, ketika hubungannya tadi terjalin dengan baik, tanpa kita harus nge-scroll panjang itu, anak itu bisa kita tanyain kok. Dia akan bercerita dengan sendirinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah nonton film adolescence, kan kita bisa melihat gitu, betapa anak ini sangat sendirian. Orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi di kamar. Karena memang ketika anak masuk SMP SMA, mereka tuh butuh ruang ekspresi sendiri.
butuh gua gitu ya. Itu secara nature psikologisnya. Jadi tapi ayahnya jadi membiarkan anaknya berada dalam gua sendirian gitu, mengeksplor sendirian tanpa ada hubungan. Nah ini yang sebenarnya perlu kita jalin, hubungan tadi, sering bareng ngobrol gitu ya, ngobrol hal-hal yang receh. Ketika anak-anak itu dia memantau sebenarnya, memantau kita. Nih papa, nih mama nih gimana nih gitu ya, dia pantau nih situasi, emosi dan kondisinya bapaknya gitu. Tapi kalau kita biasa untuk ngobrol hal-hal receh, hal-hal yang santai, dia juga bisa cerita, tadi itu begini loh, ada ini, atau kita bisa tanya, ngebahas film adolescent juga boleh loh sama anak kita, ada nggak gitu? Kayak kemarin saya nanya gitu sama anak saya, kalau di sekolah di kamu nih ada nggak sih anak-anak tuh pakai istilah-istilah kayak begini nih di film ini gitu? Kalau kita hubungannya baik, pasti dia mau jawab dengan jujur gitu. Jadi intinya tadi hubungan, memang yang dibangun adalah hubungan. Memang kita mesti meraih hati anak kita. Gitu. Jadi nggak perlu sampai ngecekin handphone mereka. Nggak perlu. Ya. Oke, kembali ke Elcit. Kak, ada pertanyaan nih. Anak saya cowok umur 13 tahun, akhir tahun ini udah 14. Nah, saya seorang ibu, sampai batasan mana seorang ibu menerangkan sex education dan yang lebih baik menerangkan ayahnya atau ibunya? Baik. Nah, saudara, apalagi anak laki-laki, ya saudara, firman Tuhan mengamanatkan. Jadi ini ada dua aspek ya. Yang pertama secara prinsip, bahwa di dalam Efesus 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak. Coba semua bapak-bapak sebut sama-sama saya. Hai bapak-bapak. 2, 3. Hai bapak-bapak. Didiklah anakmu di dalam Tuhan. Yes. Firman Tuhan tidak pernah berkata, hai ibu-ibu. Nggak ada ayatnya. Artinya tongkat estafetnya itu Allah serahkan kepada Bapak. Nah, bukan berarti ibu nggak boleh mendidik. Ibu berfungsi sebagai supporter, ibu mendampingi Bapak, dan juga ibu yang tadi memberi rasa aman, menetralisir. Karena kadang-kadang Bapak itu tegas, saking tegasnya sampai anak itu bisa gemeter ya, bisa ya terkesan galak dan sebagainya. Nah, ibu sangat berfungsi untuk ya menjadi pelumas, ya untuk mencairkan suasana, untuk ya saudara bisa menetralisir suasana. Nah, jadi saudara secara prinsip bapaklah yang bertanggung jawab termasuk di dalam hal sex education. Nah, aspek yang kedua, apalagi khususnya buat anak laki-laki usia 13 tahun saudara. Tentunya ibu baik sekali untuk mengajarkan sex education, tetapi biar bagaimanapun ada keterbatasan karena ibu tidak mengalami. Perempuan tidak mengalami mimpi basah, saudara, artinya sperma keluar dari penis. Pagi-pagi tiba-tiba celana basah. Nah, bapak mengalami. Ya, bapak juga mengalami itu hasrat seksual. Ya, bapak juga melihat sebagai gender laki-laki. Itulah sebabnya kalau pertanyaan ini diajukan, jawabannya jelas sekali bahwa bapaklah yang harus mengambil tanggung jawab untuk mengajarkan sex education kepada anak laki-laki. Oke, Kak, ini pertanyaan mirip sekali, cuma dengan kondisi yang khusus, di mana papanya tidak berperan atau mungkin single mom dan punya anak laki-laki. Baik. Nah, kita bahas yang single mom dulu ya. Nah, memang bagi single mom, saudara, ibu yang dalam hal ini akan lebih banyak mengambil peran karena tidak ada bapaknya. Nah, tetapi dalam hal ini, saudara, akan baik sekali kalau single mom ya berdoa, minta Tuhan tunjukkan, ya bisa mulai cari pemimpin atau otoritas rohani dan minta sesama gender pria, ya bisa PKS, bisa PA yang pria ya saudara,
bisa GA, saudara, pemimpin yang bisa menggantikan fungsi bapak mendidik anak dalam hal sex education. Karena biar bagaimanapun, ibu punya keterbatasan. Nah, itulah sebabnya bagi single mom, ya, cari pertolongan, minta bantuan, ya. Tentunya minta bantuan kepada pribadi yang kita tahu dewasa rohani, kita tahu yang teruji, yang bisa dipercaya, dan kita tahu bahwa ya mengerti kebenarannya. Ya, baik. Bagi ya ini yang tadi dikatakan kalau bapaknya nggak berfungsi ya. Nah, saudara, ya ini agak kompleks nih, saudara. Ini repot ya. Artinya ya berarti dalam hal ini suaminya butuh untuk dilayani terlebih dulu, saudara. Butuh untuk menerima kebenaran dan mengalami kebenaran itu sampai titik di mana sang suami atau sang bapak ini menerima tanggung jawab sebagai orang tua yang memandang anaknya sebagai pribadi di mana orang tua ini harus berfungsi, ya, hatinya harus berbalik kepada anaknya supaya dia bisa meraih hati anaknya. Oke, baik, terima kasih Kak Alcip. Oke, kembali ke Miss Gloria. Nah, ini pertanyaannya lumayan seru ya. Dua anak SMA kami, laki-laki, hubungan mereka dekat ya, hubungan kami dekat. Tapi jadinya mereka selalu minta tidur satu kamar ya dengan kami di sini adalah ayah dan mama dan papa gitu ya, minimal seminggu sekali. Suami saya tidak nyaman bagaimana jalan keluarnya dan kenapa sih anak-anak mau tidur dengan papa mamanya, mungkin AC-nya lebih adem. Iya, tempat tidurnya lebih nyaman. Iya, sebenarnya itu value masing-masing keluarga gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ini terjadi, ya tadi ditanya gitu sama anaknya, kamu ngapain sih? Kenapa sih mesti bobo sama mama sama papa sekali seminggu? Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Ya dari sana kemudian diskusi dengan suami bahwa ini loh anaknya punya kebutuhan ini, gimana? Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Atau misalnya soalnya saya tahu ada satu keluarga yang memang mereka punya ritual adalah sekali seminggu bobo bareng sambil nonton bareng gitu. Nah ini yang mungkin kita perlu tanyakan. Kalau suami nggak nyaman, oke, lalu bagaimana? Ya, karena memang ketika anak-anak sudah SMA seharusnya sih mereka bisa bobo sendiri ya, tidur sendiri. Dan ini kenapa mereka mau gitu. Dan kalau misalnya ternyata suami kekeh nggak mau, ya berarti kita harus berikan pengertian kepada anak-anak kita, gitu. Itu yang karena menurut saya jauh lebih penting juga gitu ya, membangun hubungan yang baik dengan pasangan kita, ya, sehingga dan sebenarnya secara psikologis kan mereka bukan sebuah kebutuhan untuk tidur bersama lagi, mereka nggak butuh attachment sebegitu dalam juga gitu ya, itu sih. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya, ini seru, kalau parents sudah nanyain pasti seru nih ya. Anak saya sering memainkan penisnya, suka dipegang-pegang gitu ya, nggak dijelaskan umur berapa. Bagaimana cara menasehati secara efektif? Nah nasihat yang pernah diberikan yaitu dengan olahraga, gitu pertanyaannya. Oke. Ya. Karena ada anak kecil sebenarnya ketika mereka di umur 5-6 tahun itu ada anak-anak yang memang mereka cenderung untuk pegang-pegang alat kelaminnya, termasuk anak-anak perempuan kan gesek-gesek, goyang-goyang, itu ada secara psikologis itu terjadi, tapi dia kemudian menghilang. Nah kalau ketika anak SMP dan SMA masih suka pegang-pegang, mungkin kita cek dulu dia pegangnya kenapa sih? Ada bakteri, nggak nyaman dengan celana dalamnya, gitu ya? Apa nih? Jadi kita jangan langsung ambil konklusi bahwa yang terjadi adalah dia lagi berfantasi begitu. Tapi kita cek dulu secara kesehatan. Apa nih? Kamu ketat, nggak enak, atau apa sih? Dan boleh dibahas secara kesehatan. Kalau dia pegang-pegang tangan yang kotor, apa yang akan terjadi pada penisnya?
gitu. Itu boleh dibahas dengan anak-anak remaja. Apa yang terjadi? Apa kadang-kala tuh anak-anak ketika bengong, itu yang terjadi. Bengong, lagi nonton gitu ya, ya lagi idle, nah pegang-pegang gitu. Nah kalau memang dia lagi bengong, kita lihat nih ketika bengong atau apa, ya kita perlu ingatkan gitu, hey tangannya kan kotor, jangan gitu. Kalau nggak ya kasih aktivitas atau apa, karena anak ini harus belajar mengatasi sendiri. Dia harus diajarin. Tapi kita cek dulu, apakah karena celananya atau karena apa? Apa sih yang kamu kenapa suka pegang? Tanya aja. Apa yang kamu rasain? Munculnya ketika apa? Diskusi. Gitu. Karena yang sering orang tua lakukan kan langsung kasih solusi ya, gitu. Tapi sebenarnya kita perlu diskusi sama dia. Apa sih yang ini tuh kenapa? Apa? Kok kamu sulit berhenti? Apa yang bisa dibantu sama mama sama papa? Karena ini seharusnya tidak boleh, gitu. Baik. Oke, sekarang buat Kelcin. Nah ini biasa, saya sering kali juga bertanya-tanya gitu ya. Nanti kalau saya punya anak, saya pengen nonton yang ke bioskop, gitu kan. Terus nanti tanpa sengaja kita nggak tahu kan, bagi mereka itu wajar, ada ciuman, ada pelukan. Nah, pertanyaan sama nih Kak, bagaimana respon kita sebagai orang tua pada saat menonton film bareng anak ya, seringkali terdapat adegan kissing. Terkadang walaupun tidak vulgar ada adegan tidur berdua berpelukan. Bagaimana Kak? Nah, saudara, ini pengalaman yang real ya. Karena putra pertama saya masuk jurusan perfilman, saudara. Jadi dia seringkali bilang sama papa mamanya, "Papa, mama, ini ada film bagus, harus nonton." Yang namanya mahasiswa perfilman, saudara. Jadi kita nonton bareng ya, saudara, berempat sama adiknya juga. Nah, terkadang saudara, di tengah-tengah adegan ada adegan yang demikian. Nah, justru kami memandang ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk berkomunikasi terbuka, baik dengan anak pertama juga dengan anak kedua. Nah, cuma kita biasanya ambil waktunya one on one ya, karena ini ada hal yang sifatnya privacy, saudara. Baik, saya kadang-kadang ngajak ngobrolnya begini. Jadi waktu adegan yang diranjang itu, sering kali papa itu jadi terangsang, jadi ereksi. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, saudara, jadi saya ngaku dulu untuk menciptakan atmosfer keterbukaan. Nah, dengan demikian, ya selama ini sih ya, puji Tuhan sampai hari ini, semoga sampai seterusnya juga. Si Edio juga mengungkapkan, putra kami mengungkapkan apa yang dia hadapi, yang dia alami, saudara. Dan saudara, kita saling berkomunikasi lebih lanjut sampai, nah ini kesempatan untuk kita bicara terbuka dan mendalam. Jadi justru melalui adegan demikian itu menjadi pemicu untuk kita saling, bahkan sampai saling mengaku dosa, dan kami saling mendoakan. Nah, yang terutama di sini adalah, saudara, pentingnya untuk kita mempertahankan dan melestarikan, mengembangkan atmosfer keterbukaan antara orang tua dengan anak. Karena sekali orang tua ya bukan cuma menghakimi ya, apalagi terus mencerca, bahkan sampai mengancam, atau bahkan sampai ya lakukan tindakan negatif ya, saudara, yang sifatnya dalam hal ini ya membuat anak kita merasa tidak nyaman atau merasa terancam dan seterusnya, justru itu akan menjadi pemicu rusaknya hubungan, sehingga kita lepas dari hati anak terhadap orang tua. Padahal kita udah capek-capek mau raih hatinya. Nah, jadi saudara, ya bahkan saya sempat sampaikan kepada putra ya,
pertama dan putra kedua adalah begini. Kalau nanti kamu jatuh lagi, kamu ngomongkan dia, aku doain kamu lagi. Ya. Papa juga kadang bisa jatuh kok. Jadi kita sama-sama justru jadi kita saling bergandengan tangan, kita saling jagain. Ya. Papa kamu bisa buka laptop papa bisa lihat laptop kamu ya. Nah, jadi ini yang terutama. Oke. Alright. Nah ini sekarang pertanyaan lebih ke physical touch ya, mungkin Miss Gloria kali ya. Oke, mau tanya, saya punya anak 2 pria ya, umur 15 dan 10 dan 1 cewek umur 4. Apakah dibenarkan kalau saya dan istri suka kiss di depan anak? Apakah ada pengaruh terhadap anak? Oke. Setiap orang punya bahasa kasih masing-masingnya, Bapak dan Ibu. Yang perlu ditekankan adalah ketika kiss, ini cuma terjadi pada siapa? Anak-anak perlu tahu bahwa kiss-nya ini adalah antara papa dan mama, gitu. Ya. Dan memang kalau misalnya seperti kemarin ya, David Beckham ya, yang dicerca oleh masyarakat banyak ketika dia kiss dengan anak gadisnya, ya, dia kiss gitu. Dan kemudian, wah heboh gitu satu dunia karena memang anaknya sudah remaja begitu ya, terus dia lip kiss kan karena ada ketika masuk remaja kan ini ya, ada hormon-hormon yang berubah, ada arousal yang bisa terjadi. Jadi kita perlu kasih batasan gitu. Jadi kalau misalnya apakah nanti anak kita akan mencontoh ketika kita bilang bahwa ini adalah batasan antara papa dan mama, kita sudah menikah. Ini ekspresinya gitu. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya masih suka cium bibirnya. Tapi begitu dia sudah masuk SD, saya nggak pernah lagi, saya cium pipi gitu. Dan kita punya satu ekspresi yang sama, jadi ayahnya kalau cium memang ciumnya kening gitu. Kita berpelukan gitu ya, kita tunjukin gitu ya, saya dengan suami saya kalau lagi di kamar ya kita pelukan gitu ya, terus anak kita juga ikutan pelukan gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita kasih tahu bahwa this is only happen inside the family. Karena anak-anak yang lebih kecil kayak umur 4 tahun, dia nggak paham gitu bahwa ini cuma antara di dalam keluarga aja. Nah itu yang kita perlu terus kasih tahu sama anak kita. Jadi jangan sampai dia lakukan di luar keluarga, karena itu bagian dari ekspresi tadi. Ekspresi kalau saya senang gitu, kalau saya mengasihi kamu. Tapi kan ada ekspresi yang lain yang bisa dilakukan dengan orang-orang di luar keluarga. Begitu. Oke. Apakah ada batasan sampai dengan usia berapa anak laki-laki memeluk dan dipeluk ibunya dalam posisi tiduran? Ya, ibu di atas, anak dan ibu di atas anak dan anak di atas ibu gitu kan sebelum tidur. Anak yang senang di posisi itu, apakah ada batasan? Betul. Ada. Betul. Okay. Ya. Jadi sebaiknya memang ketika anak udah masuk prapuber, bentuk pelukannya kita juga harus semakin waspada ya, bapak sama ibu, gitu ya kalau beda gender. Jadi anak-anak itu kita bisa lihat deh ekspresinya seperti apa, gitu ya. Biasanya tuh memang muncul kan puber itu adalah secondary munculnya ya. Tapi sebelumnya tuh hormon sudah mulai bergerak tuh di umur anak-anak umur 8-9 tahun gitu. Jadi itu batasannya sih menurut saya. Termasuk juga dengan anak perempuan. Nah, anak perempuan saya itu dia kalau dipeluk sama ayahnya, dia bisa bilang kalau dia tidak nyaman. Jadi sekarang dia kalau dipeluk ayahnya memang cuma dari samping. Dipeluk samping gitu. Karena kan memang ini ya, kita juga harus jaga yang namanya private ya, tubuh private kita, dan itu kita harus ajarkan sama anak kita. Ada boundaries yang kita harus bangun, bahkan termasuk pada orang tua kita. Jadi ketika masuk prapuber, kalau bisa ya udah pelukannya seperti sewajarnya pelukan saja gitu, nggak usah harus sampai di atas atau di bawah gitu ya. Itu yang kita perlu tahu, karena kita tidak mau memberikan rangsangan pada anak kita. Ya. Oke. Nah, ini juga seru ya, juga unik. Karena ini mungkin akan dialami oleh para ibu yang punya anak laki-laki. Saya ibu, anak saya pria 14 tahun. Waktu liburan kemarin, wah ini detail ya, waktu liburan kemarin pas jalan, hujan tiba-tiba turun. Pakai payung saya pegang tangannya. Dia bilang, "Mami, aku malu, jangan gandeng tangan saya." Nah, apakah itu wajar? Hati saya kok sedih ya? Wajar. Wajar. Jadi memang
nikmatilah ketika anak-anak itu masih kecil dan mereka mau digandeng sama kita. Karena begitu mereka sudah masuk SMP ya, apalagi kalau anak laki-laki itu lebih cepat sih. Saya ingat ya waktu anak saya, sekarang anak saya yang laki kan kelas 2, waktu dia kelas 1, dia itu sempat gini, "Mah, kamu gak usah nganterin saya lagi." Wah, saya sakit hati gitu ya, belum rela gitu. Tapi memang anak laki-laki ya seperti itu, dia lebih otonom gitu, lebih mandiri gitu. Dibandingkan anak perempuan saya yang sampai sekarang kelas 1 SMA aja gitu ya, masih senang banget ngedusel saya gitu, peluk gitu. Beda dengan anak laki-laki. Jadi wajar kalau dia bilang, "Please, saya merasa malu nih kalau udah digandeng begini. Saya punya kelaki-lakian jadi terganggu gitu." Nah, jadi mama-mama jangan sakit hati ya. Nah, saya mengerti kesedihan yang menulis ini ya, bukan lagi mempertaruhkan enggak ya. Kan saya juga kalau digandeng mama itu kayak, aduh gue itu risih aja. Aduh, kenapa sih? Kayak menolak mama itu kan menolak gandengannya aja. Iya, apalagi kalau dilihat orang gitu kan langsung turun gitu. Oke. Nah, sekarang ngomongin adik kakak. Nah, kalau adik kakak beda gender, sampai usia berapa boleh tidur satu kamar atau satu ranjang? Kalau bisa ketika anak-anak sudah masuk puber tidak tidur satu kamar lagi. Tadi kebutuhan seorang anak ketika mereka masuk remaja, mereka tuh butuh guanya sendiri, butuh ruang ekspresinya. Jadi SMP atau kelas 5, kelas 6 harusnya mereka sudah punya ruang sendiri sih, punya kamar sendiri, dimana mereka bisa, kalau anak perempuan kan pasang poster BTS gitu kan, anak laki ntar jangan-jangan pasang posternya apa gitu ya, jadi nggak ada ruang ekspresinya gitu. Jadi masuk ke 5 kelas 6 SD sendiri aja, udah biar mereka terbangun kemandirian dan identitas dirinya. Gitu kan gak enak ya kalau satu kamar, makanya lagi habis mandi gitu ya, dia mau buka baju atau apa kan dia ngerasa canggung juga gitu. Yes. Oke. Kak, ini nggak dari orang tua, ini pertanyaan kami daripada anak leader youth ya. Kalau anak remaja cowok sangat menggilai idola K-pop idol, gitu, cewek gitu, kayak New Jeans segala macam gitu kan ya. Apakah normal? Jadi anak remaja itu memang secara nature mereka butuh idol. Mereka butuh idol. Mereka butuh orang yang mereka bisa look up gitu. Tapi kalau sudah sampai over, nah ini yang kita mesti cek, jangan-jangan dia kehilangan sesuatu di rumah. Gitu. Karena kalau misalnya saya ingat ya, zaman saya sih dulu NKOTB ya sama Tommy Page. Lama banget ya, udah tua banget ya kayaknya saya. Ya, saya pasang posternya gede-gede gitu ya, saya beli semua kaset-kasetnya gitu. Tapi ya cuman itu. Tapi kan ada yang sampai tergila-gila gitu ya. Bahkan saya ketemu salah satu siswa saya di sekolah, dia sampai bilang kayaknya tuh isi lagunya tuh benar-benar menggambarkan tentang hidup saya. Nah, gitu. Jadi, iya bu banget nih gitu. Dia ngomongin ini kayaknya soulmate banget gitu. Nah itu, dan ternyata ya memang karena ada sesuatu yang hilang gitu dalam hubungan yang terjadi di rumah. Itu terjadi. Baik. Kalcit, ini Kalcit bagian berat-berat aja kayak, saya kasih Kalcit aja. Kak, ini mirip, cuman mungkin papa mama mungkin butuh konfirmasi lagi nih Kak ya. Bagaimana menjawab anak yang bertanya, apakah mami pernah berhubungan intim dengan papi? Ya, pasti lah, bahkan dibikin lahir gitu kan ya. Ya. Anak saya lebih dekat dengan saya sebagai maminya, cuman saya nggak nyaman menjelaskan hal-hal seperti ini. Nah, saudara, justru yang paling kritikal di sini itu bukan konten pertanyaan ini. Yang paling kritikal adalah rasa tidak nyaman waktu mau menjelaskan. Saya yakin saya tidak sendirian, karena saya pun menghadapi rasa ini, risih, canggung. Nah, kenapa? Karena kita dibesarkan dengan paradigma yang memandang bahwa hal seksual adalah hal yang tabu. Nah, itu sebabnya, saudara, justru ini
ya yang kita mau saya sampaikan dengan singkat dan padat, cepat saja ya. Ada 3 hal utama yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal sex education. Yang pertama, saudara, perhatikan ini penting. Orang tua harus mengajarkan seks sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu? Dalam satu kalimat, secara sederhana, seks sesuai firman Tuhan adalah begini. Bahwa seks itu datang dari Tuhan. Harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagi tujuannya untuk kemuliaan. Itu semua ada di Kejadian 2. Bahwa diciptakan laki-laki dan perempuan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan seterusnya. Nah, jadi kalau penjelasan singkatnya, seks datang dari Tuhan, bahwa seks itu kudus. Seks itu 100% inisiatif dari Allah. Ketika Allah yang berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi tidak ada yang salah dengan seks. Seks itu tidak dosa. Yang dosa adalah penyimpangan seksual. Dan seks yang dilakukan di luar hubungan suami istri itu dosa. Uang itu tidak dosa. Yang dosa adalah cinta uang, itu dosa. Nah, ini harus jelas. Dan orang tua harus bertanggung jawab menyampaikan kebenaran ini. Nah, makanya supaya kebenarannya ini bisa disampaikan sesuai dengan firman Tuhan, orang tuanya dulu yang harus mengalami pembaharuan budi. Paradigma kita yang harus berubah terlebih dulu. Makanya suami istri, mari diskusikanlah, belajarlah bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang seks yang benar. Karena seks itu 100%, dengar ya saudara, inisiatif Allah. Jadi seks itu kudus karena Allah itu kudus. Itu yang pertama saudara. Tanggung jawab kedua, kenapa ini perlu diajarkan? Supaya anak bukan cuma mengerti kebenaran firman Tuhan tentang seks, tapi juga supaya anak bisa menerima dirinya sendiri. Oh, ternyata kelamin saya begini ya. Oh, kalau ereksi itu nggak dosa ya. Itu proses biologis ya. Oh, kalau sampai saya masturbasi itu bagaimana ya? Nah, itu anak itu nggak sampai bisa menerima bahwa dia mimpi basah, dia menstruasi, bahwa ini semua Tuhan yang ciptakan. Sampai anak-anak tuh bisa merasa aman bahwa oh ternyata hasrat seksual itu tidak salah. Kenapa saya ada hasrat seksual? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Allah itu kasih. Kasih itu cenderung pengen berhubungan intim. Dan di dalam aspek roh jiwa, aspek tubuh, saudara, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, makanya Allah berikan hasrat seksual. Yang terutama adalah kita harus ajarkan. Itu harus dikendalikan, disimpan hanya untuk nanti pasanganmu yang disahkan dalam pemberkatan nikah di hadapan Tuhan dan jemaat. Nah, saudara, sampai si anak itu merasa aman, sampai menerima dirinya sendiri, dan si anak merasa dikasihi, bahwa ternyata orang tuanya juga menerima dia. Itu tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab orang tua yang ketiga. Nah, ini saudara, nggak cuma sampai poin kedua, tapi yang ketiga, sampai si anak. Nah, ini saudara, kalau sampai ketiga ini terjadi, aduh saudara, mari kita sama-sama ya berdoa, dan juga kita sama-sama ya melatih diri untuk sampai ke poin ketiga ini. Membangun atmosfer keterbukaan supaya dalam dinamika pertumbuhan anak, si anak bisa mengaku, mengungkapkan
berkomunikasi kepada orang tua saat dia jatuh, saat dia naksir, saat dia tertarik dengan lawan jenis, saat dia menstruasi, saat dia mimpi basah, saat dia terpapar pornografi, saat dan seterusnya dan sebagainya. Dan si anak bisa merasa aman, si anak bisa merasa bahwa dia tidak akan dihakimi, tapi dia akan didukung, dia akan didoakan, dia akan disokong, dia akan menerima kebenaran sesuai firman Tuhan, dan dia akan diarahkan di jalan yang benar. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke, Kak, terima kasih. Oke, tapi nggak, kakak pegang dulu mic-nya. Nah, kakak bisa jawab dengan singkat aja karena mungkin ada ketidakpuasan. Tadi karena kakak menjelaskan yang sebelumnya itu tentang ayah yang tidak berperan, gitu kan ya. Ini sepertinya masih ada kurang puas, gitu ya. Boleh tidak kita mencari pemimpin, mentor, orang yang dipercaya sebagai pengganti peran ayah yang tidak berperan? Jadi kan tadi kakak single mom kan, tadi bapaknya mungkin nggak ada, tapi ini tidak berperan. Boleh nggak langsung, karena menurut kakak ini adalah daripada kita nunggu ayahnya berperan, anak keburu gede. Baik, yang benar adalah begini sebenarnya. Cari mentor, cari pemimpin untuk mementor si ayah. Kalau ayahnya masih ada, kan ayahnya nggak berfungsi. Nah, cari mentor supaya ayahnya didampingi, ayahnya pulihkan, ayahnya mengalami Kristus, mengalami kebenaran. Ya, karena biar bagaimanapun dengar ya Bapak Ibu, nih kalau dalam kasus single mom karena papanya sudah Tuhan dan sebagainya, artinya sudah nggak ada yang nggak ada pilihan lain. Tapi kalau ayahnya masih ada, saudara, tapi nggak berfungsi, yang benar adalah ayahnya yang butuh dimentor, ayahnya yang butuh didampingi, butuh untuk dilayani. Kenapa? Karena saudara perhatikan, ayah itu tidak bisa di-replace oleh orang lain. Nah, itu sebabnya ayah yang masih ada ini dulu, makanya saya bilang tadi masih ingat ya. Nah, ini kompleks. Dan kalau saudara berkata tadi ini, ya ntar keburu gede, nunggu gede, ya mesti buru-buru. Nah, saudara, di dalam Tuhan ada proses yang nggak bisa di-skip. Jadi memang ini nggak bisa instan. Jadi ini memang butuh proses pemulihan. Ya, jangan sampai karena mau cepat-cepat akhirnya Sarah mengusulkan ide, akhirnya jadi Hagar, dan terus akhirnya nanti jadi ada konflik berkepanjangan. Nah, jadi memang ini harus masuk proses yang harus terjadi pada sang ayah. Baik, terima kasih Kak. Kalau masih belum puas juga, jangan datang ke kami. Ya, datang ke KLCIT, ya, ada kakak juga yang lain di sini, ada Karya, ada Papi, ya, Kak Budi, ada Kak Yongki, ada Kak David, ada Kak Denny. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya pribadi adalah orang-orang yang peduli dengan keluarga dan pelayanan keluarga. Ya, mereka care dan mereka harusnya terbuka ya. Ya, kakak-kakak yang saya sebut namanya tadi terbuka sih. Terbuka untuk dihampiri, ya, diminta mungkin di mentor atau apa gitu ya, atau mungkin cariin Bapak rohani atau apa gitu ya. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang tepat karena sekali lagi untuk bisa mendidik anak itu dibutuhkan keroyokan satu desa. Ya, nggak cuma tugasnya Abayut ya, tapi tugasnya juga dari komsel keluarga, dari pelayanan ibadah umum, ya bahkan ya semualah gitu kan, supaya kita bisa menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Oke, pertanyaan terakhir. Nah ini lumayan teknis banget ya, dan ini saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara ngomong kepada anak apabila anak umur 10 tahun sudah didapati nonton film porno? Bagaimana cara orang tua bersikap?
sekalian, nebeng, ya kan Kak, Miss ya, sekalian. Bagaimana cara misalnya anak kita sudah remaja dan terikat dengan pornografi? Nggak bisa tidur kalau belum masturbasi. Oke, yes. Saya sebelum jawab itu saya mau nambahin yang tadi ya. Silakan. Kenapa penting banget untuk membangkitkan ayahnya? Karena ayahnya ada. Karena secara psikologis, ketika kita berusaha untuk membangkitkan figur ayah, anak itu bisa menghargai ayahnya. Karena anak itu biarpun bagaimanapun juga, gitu ya, dia akan merefleksikan dirinya dengan ayahnya, gitu. Ya, anak laki-laki dengan ayahnya. Jadi penting sekali, nggak bisa kemudian makanya dicari orang lain gitu ya, nggak bisa, karena memang ayahnya ada. Jangan sampai kita menimbulkan luka juga pada diri anak kita. Makanya perlu tuh ayahnya untuk dicarikan mentor, gitu sih. Ya, oke. Nah, untuk tadi pertanyaan tentang pornografi gitu ya. Satu, anak-anak dengan kecanduan pornografi yang saya lihat adalah anak-anak yang merasa kosong dalam hubungan di rumah. Gitu. Itu yang membuat dia jatuh pada pornografi, yang membuat dia menjadi adiksi. Mungkin awalnya ditemukan secara tidak sengaja, tapi kemudian menjadi adiksi, ini karena nggak kebangun hubungan emosinya, sehingga dia mengisinya dengan hal yang lain. Termasuk juga anak-anak dengan kecanduan gadget, itu karena ada yang kosong secara emosi. Nah, kalau anaknya jadi kecanduan, berarti yang mesti dicek dan berubah siapa dulu nih? Bukan cuma anak ya, tapi hubungan yang terjadi di dalam rumah. Gitu. Nah, kalau anak kita tahu dia nonton pornografi, pertama jangan di-judgment kepada itu. Kita harus bisa pahami, mungkin saja dia temukan secara tidak sengaja atau disodorin sama temennya. Saya ingat waktu saya sekolah, tuh teman-teman saya cukup nakal ngasih ini nih, stensilan. Ya, zaman sekolah dulu gitu. Jadi jangan kita judge dulu. Kalau kita jalannya sudah langsung judge, dia nggak akan mau terbuka dan dia nggak bisa kita tolongin. Tapi kita bahas, apa yang kamu tonton? Kamu temukannya bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika nonton? Dan kemudian divalidasi tadi, nonton porno dan terangsang, itu wajar nggak? Wajar. Kita validasinya itu bisa terjadi, dan itu yang terjadi sama kamu. Kalau papa juga nonton, ya papa juga merasakan ini gitu ya. Jadi dia tidak merasa bahwa ini sesuatu yang aneh dan salah gitu kalau dia seperti itu. Tapi kan yang kita mau pastikan adalah dia tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang kita bantu. Apa yang kita bisa bantu? Aktivitas, ya, mengalihkan gitu ya, hubungan yang lebih baik di rumah. Anak-anak kan larinya ke gadget ketika tidak ada hubungan di dalam rumah. Dia sibuk dengan komputernya sendiri gitu. Jadi momen-momen family time, quality time, ngobrol ya, ayah-ayah ngobrol dengan anak-anak laki-lakinya, punya dating, pergi bersama dan tanyakan gitu. Tadi kalau keterbukaan terjadi, bisa terjadi dengan kasusnya Kak Acit gitu ya, saling mendoakan, saling menjaga gitu, bahwa bukan dia tuh nggak sendirian. Kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi harus jatuh di bawah terus kan. Anak-anak tuh perlu tahu bahwa tadi ayahnya tuh nggak sempurna loh, pernah juga ngalamin kayak kamu, tapi kita bisa kok bangkit gitu. Paling terakhir, bagaimana kalau telanjur kita melukai anak? Maksudnya telanjur mungkin nggak sengaja, mungkin kita refleks saja otomatis anak ketahuan mungkin masturbasi, nonton film apa, buka gambar-gambarnya, kita langsung marah dan anak terluka jadi tertutup. Apa kita yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita minta maaf, kita kasih tahu memang kita orang tua nggak sempurna gitu. Kita jalin lagi hubungannya gitu. Maaf ya, tadi papa reaksinya seperti ini. Maaf ya, mama reaksinya seperti ini. Karena mama kaget, mama nggak nyangka, mama nggak siap gitu ya, papa nggak siap. Tapi bukan mau marah sama kamu, cuman ini ekspresi kekagetannya. Maaf ya, ayo kita duduk bareng-bareng. Kita bisa buka dengan doa dulu gitu ya, kita doakan bersama juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa, anak-anak kan toh mereka kan perlu juga gitu ngalamin sedikit
sakit hati, kecewa ya, mereka juga karena dari situ kan kita bisa memunculkan daya juang, ketangguhan. Kalau mereka selalu berada dalam hidup yang nggak pernah susah, mereka nggak punya resiliensi yang baik. Bapak Mama terberkati hari ini. Saya kasih tepuk tangan. Kelvin terima kasih, Miss Gloria terima kasih. Saya sangat terberkati sekali ya.